Ya, ini Prof, kalau kita lihat ini tadi sudah ada beberapa solusi yang diberikan. Jadi kira-kira dari Prof Idrus sendiri untuk closing statement atau harapannya terkait adanya ketidakkompakan antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota, dan juga ada ketidakpercayaan terhadap masyarakat dan juga pelaku-pelaku gugus tugas maupun pelaku kesehatan seperti itu. Silakan Prof Idrus. Ya, jadi begini ya. Saya itu terkesan apa yang dibilang Pak Gubernur. Videonya mungkin bisa diangkat dulu, Prof, maaf. Ya? Videonya bisa di-on-kan dulu. Sudah? Oh, videonya? Ya, silakan, Prof. Jadi, saya terkesan beliau mengatakan bahwa sebetulnya masalah Sulawesi Selatan itu adalah Makassar. Ya. Jadi kalau Makassar dibereskan, beres semua itu persoalan. Nah, salah satu sebetulnya rekomendasi dari IKA itu adalah kalau ada yang positif di daerah, kemudian dia mau bikin mandiri, isolasi mandiri, jangan lagi dikirim ke Makassar. Ya. Karena numpuk itu pasien di Makassar, nanti jumlah angka kesakitan di Makassar yang positif itu semakin meningkat. Di daerah ya 3 orang, 2 orang, 0. Padahal kalau dia ada, ya cari aja wisma-wisma di situ. Kalau memang mau istilahnya wisata COVID, kasih masuk di situ untuk isolasi. Jangan semua dikirim ke Makassar. Ya. Nah, itu yang satu. Nah, jadi yang saya terkesan bahwa 70%, nah ini PMI Makassar, ya saya kira sudah banyak melakukan, tetapi saya kira harus lebih, kalau saya nggak salah, ini kan kita ada berapa RW, berapa RT. Salah satu juga kita punya usulan itu IKA adalah PSBK, ya, berbasis keluarga. Jadi berbasis keluarga, tapi mungkin RT RW yang bertindak ke mana supaya itu semuanya kan kelompok kecil ya. Kalau kelompok kecil kan gampang dipantau. Seperti saya kan tinggal di lorong ini. Kalau saya tinggal di lorong, begitu ada satu meninggal minggu kemarin di depan rumah saya, langsung saya lapor kepala dinas, langsung datang semprot, kemudian di rapid semuanya yang ada di sekitar situ. Jadi kita kan bisa men-tracing semuanya. Jadi kita bisa membarrier lingkungan kita lebih besar. Kalau di RT RW, nah ini yang sebetulnya bagus juga, saya nggak tahu wali kota sudah jalan atau tidak. Jadi usulan dari IKA, rekomendasi IKA itu berbasis keluarga. Jadi dalam kecil-kecil. Jadi misalnya kebiasaan di keluarga, seperti kita di rumah di sini, saya sudah bikin aturan. Siapa saja yang dari luar, kalau sampai di luar jangan masuk dulu di rumah, mesti dia simpan dia punya sepatu, dia punya sendal di luar, kemudian masuk kamar mandi, kemudian pakaiannya itu disimpan. Ini kan kita untuk menjaga. Jadi saya lihat ya sudah mulailah. Nah kalau itu semuanya dibudayakan di keluarga masing-masing, nah itu yang kita sebut sebagai new normal. Jadi kita dengan kebiasaan keluar harus pakai masker, di rumah juga kita seperti itu. Nah, saya yakin percaya kalau ini kita jalankan, jadi saya malah melihat begini, kalau kita, ya saya makanya apa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa 70%, kalau kita bisa katakanlah misalnya PMI tadi, PMI Kota Madia itu nanti menyebarkan, ya nggak usah kalau diteriak-teriakin, acuh aja, nggak usah pura-pura nggak dengar kalau diteriakin. Ya, tetapi siap, Prof. Ya, kita harus betul-betul aktif. Kemudian bagaimana menghubung berkomunikasi dengan ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Nah, ini memang harus, saya yakin 2 minggu aja kalau kita intens. Jadi kerjasama, katakanlah LSM misalnya, relawan, ya. Saya terus terang selama ini banyak dibantu oleh relawan Wahda itu. Ya, dari Palang Merah juga, kemana-mana kalau ada bencana itu Palang Merah selalu ada itu. Dan banyak sekali orang-orang yang kalau kita lihat di mana langsung pakai baju Palang Merah. Itu kita memanfaatkan. Jadi maksud saya begini, saya terus terang saya belum melihat bahwa ada, katakanlah dari, ya cuman karena ini kan penggantian wali kota lagi baru, bahwa dari misalnya pemerintah kota, jadi katakanlah oke, kita forget it yang di luar karena mereka bupatinya itu bisa mengatasi karena nggak terlalu banyak.
Tapi Makassar sini semuanya, jadi camat-camat, mulai dari camat, mulai lurah, apa segala macam, kumpulkan semua LSM. Jadi katakanlah Palang Merah yang ada di dekat saya, kampung saya di Rapocini kan tinggal di sini. Ada nggak di situ? Ditugasin aja berapa orang, berapa kampung di situ, berapa RT, berapa RW masuk di situ. Kita kerubutin ini masalah, insya Allah selesai itu barang. Karena ini kan cuman bagaimana caranya kita menyadarkan masyarakat aja. Apa mau nanti PSBB jilid 3 lagi atau bagaimana, ya terserah dia kan. Masa semua mau dikungkung terus, kita kan capek juga kalau di rumah terus itu. Kita mau hidup seperti dulu lagi. Tetapi kalau kita nggak disiplin seperti tadi dikatakan, ya gimana caranya? Masih PSBB aja dikasih keluar tidak disiplin, apalagi kalau sudah dilonggarkan dan sudah ini nggak jalan. Nah ini yang saya kira yang penting memang edukasi. Jadi edukasi ya pemuka agama, pemuka pendidikan, pemuka apa namanya, pemuka wanita, peranan wanita, pemuda, semuanya dikasih masuk lah. Ini mesti satu kali kita kerja. Jadi saya melihat ya kan kita di sini di Sulawesi, di Kota Makassar kan cuma 1,9 juta. Cuman berapa kalau nggak salah ada berapa RW, 400 berapa kata Lura, saya nggak ada datanya itu. Nah kita bagi aja, kita punya orang. Misalnya satu RW berapa, satu RT berapa, kita kirim ke situ orang. Kemudian masing-masing sama-sama lah. Ya kalau PMI dengan baju PMI-nya, mungkin dari Wahda dengan baju Wahdanya, kemudian dari relawan-relawan yang lain, semuanya masuk, kita kerubutin. Kita musik yang istilahnya gotong royong, dan kemudian kita harus bersama, itu yang harus kita utamakan. Jangan kita mementingkan apa namanya kelompok sendiri-sendiri. Yang akhirnya kita kalau sendiri-sendiri, saya selalu mengatakan, kenapa rekomendasi itu kita 3 malam itu pakai webinar ngomong. Saya bilang karena kalau banyak kepala yang di situ, ada sosiolog, ada ahli hukum, ada ahli ekonomi, ada ahli epidemiologi, ada dokter, apa segala macam. Jadi akhirnya kan lengkap itu kita punya rekomendasi. Walaupun ya barangkali masih belum sempurna, tetapi waktu kita serahkan ke DPR, mereka itu sangat berterima kasih karena itu masukan-masukan, dan mereka akan panggil wali kota, akan panggil gubernur, kemudian bagaimana caranya itu dijalankan. Tetapi sebagai penutup yang saya mau tadi sampaikan bahwa harus kita bersama-sama lah. Media, kalau perlu media, ya, selebes turun. Jadi barangkali banyak penontonnya selebes, gantianlah kita ngomong mengenai ini, kasih berikan edukasi lewat itu kan lebih mudah. Mudah-mudahan dia bisa, teman-teman atau masyarakat yang lain bisa nonton. Dan jangan kita cepat menyerah, harus kita sama-sama ya. Jadi onward forward ya. Jadi kita harus ke depan terus. Jangan mau mundur. Kalau tidak, kalau kita separuh-separuh, itu kuman ketawa, virus ketawa itu. Dia bilang, ini gayanya bisa aja ini besar, nggak ada apa-apa, dia merajalela. Nah, tapi kalau kita sama-sama, ya sudah. Saya lihat ini, ya kalau nggak salah PMI di mana di Jawa Timur, begitu dia mau buka, semua daerah yang mau dibuka itu sudah disemprot apa segala macam, bekerja sama lah. Nah ini barangkali saya mau sampaikan bahwa soliditas kita itu diperlukan. Dan yang saya tahu, yang saya tangkap tadi memang edukasi, karena sekarang masyarakat kalau tambah tidak percaya, tambah provokator masuk, tambah habis kita, tambah kita nggak dipercaya, ya. Itu harus kembalikan kepercayaan. Jadi seperti sekarang, rapid test itu kan banyak sekali. Orang bilang, bisnis itu gak usah. Kasih tahu pemerintah, makanya saya juga bingung. Itu kan ada santri, saya tadi pagi di lapor, ada 300 santri dari Magetan. Dia kan sudah mau pulang. Terus, kasihan, dia harus pulang kalau dia naik pesawat, kan mesti diperiksa dia punya, paling tidak rapid testnya. Dia mesti bayar, ada yang minta 300, ada yang minta 250. Kasihan kan anak santri-santri gitu. Jadi mestinya itu kan, saya bilang, ada itu rapid test dibagi-bagi gratis. Dia bilang yang ngurus-ngurus itu kasihan anak santri. Kita sudah kemana-mana, tapi nggak tahu di mana itu barang.
Yang ada adalah yang membayar, yang berbayar. Tapi Iya. yang gratis dia nggak. Nah ini yang semuanya saya nggak tahu lah gimana. Pada banyaknya uang itu digelontorkan pemerintah. Dari 400 triliun naik lagi sampai 600 sekian triliun. Nah kita nggak tahu mana. Iya kan? Iya. Nah ini barangkali tambahan dari saya deh, ini ya. Baik, terima kasih Prof. Iya. Idrus Patrusi yang sudah hadir bersama kita hari ini. Juga ada Bapak Luhur Prianto dan juga ada Bapak Alam Tauhid yang sudah memberikan solusi-solusinya, dan juga ada Bapak Abdul Salam dari Palang Merah Indonesia Kota Makassar yang juga sudah ikut bergabung bersama kita. Intinya dalam perbincangan kita ini ke depannya Kota Makassar ataupun Sulsel, yang pertama harus ada kekompakan, solidaritas untuknya dari para masyarakat, dan juga ada edukasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat, dan juga ada kekompakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kota. Artinya memang semua aspek harus kita sama-sama menangani COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.